Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Terlepas dari apa yang kami alami minggu-minggu ini, kami percaya Engkau tetap berjalan di samping kami. Engkau tetap Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami mau arahkan fokus kami hanya untuk menyembah nama-Mu Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa ini Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami mau katakan Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kau sungguh baik. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. Tiadalah seperti-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau-Lah yang kami tinggikan, Kau-Lah yang kami agungkan. Kau Raja di atas segala raja. Mari bangkitkan rohmu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu yang tiada habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami sujud di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan Yesus Engkau baik. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik
yang mengalami kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik dan sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya Aba, ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Hari ini kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami memuliakan nama-Mu yang agung Tuhan. Kami terlebih percaya hari ini ketika pujian penyembahan dinaikkan, kuasa Tuhan turun, dan kami percaya ada pemulihan besar, kebangkitan besar pasti terjadi. Amin. Yang percaya sekali lagi sorakan bersama saya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan hari ini? Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan. Haleluya. Yang di rumah-rumah mau sambil bangkit berdiri boleh. Kita tinggikan Tuhan hari ini. Curahkan Roh-Mu
manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Mari jemaat Tuhan lebih lagi, come on, katakan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Boleh teriakan haleluya. Curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Iman kami bangkit, nyatakan kedatangan. Come on, sama-sama semuanya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Come on, jemaat Tuhan lebih lagi katakan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa hari-hari ini akan berakhir? Amin teman-teman. Kebangkitan besar, pemulihan pasti terjadi. Amin. Amin. Gereja kita pasti dipulihkan, dibangkitkan, dan bangsa kita dipulihkan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita lebih lagi sama-sama katakan, come on. Karena ada kebangkitan yang besar, oh, amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Come on. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Sekali lagi yang percaya, sama-sama katakan.
sorakan haleluya lebih lagi. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kebangkitan besar, pemulihan besar pasti terjadi atas keluarga kami, gereja kami, bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap datang lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kami jadi rumah doa, jadi alat-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Di bawah hidup kami Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, dan kami rumah doa-Mu Tuhan Yesus. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
lagi katakan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari engkau katakan lebih sungguh lagi sama-sama. Jadikan aku rumah doamu, setiap suku bangsa menyembahmu Tuhan. Datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Yes Lord. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biar ini jadi janji iman kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari hari ini hampiri tahtanya sembah Dia. Jadikan kami rumah doamu Tuhan. Jadikan kami alat-alat kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yalah balala 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 balala. Shanana balala 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 balala. Pakai hidup kami Tuhan, jadi kebesaran tangan-Mu Yesus. Oh, Kau besar, mulia, haleluya.
Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan, sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan, selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini sebagai penyembah benar kita diajarkan bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3 ayat 8 dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die, A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Melihat semua ini, sekali lagi saya katakan, perlu adanya pencurahan roh dari atas, yaitu pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akan terus berdoa supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung.
Hari-hari ini, di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, siang dan malam, supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi, sehingga amanat agung selesai, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, "Change destination, change destination." Waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya. Ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini, tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohanes 17 turun ke atas saya. Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan, "Ampuni saya Tuhan, kalau saya bersalah pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya." Tuhan menjawab, "Niko, selama ini kamu sombong, kamu arogan. Sekarang kamu harus melakukan dua hal. Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain. Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu National Prayer Conference di Gelora Bung Karno. Yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, "Kamu sedang puasa Daniel." Oh, jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton visi di transformasi, tiba-tiba saya menangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Indonesia akan mengalami transformasi. Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja, tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat,
Selain itu orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi. Tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang pasti banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang merindukan hal ini terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu. Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan pada waktu itu, di mana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity. Gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun. Semua ini akan mengakibatkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan
bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Oh Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan gerejamu Tuhan menjadi satu, unity ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, gereja-gerejamu, agar mereka unity. Oh Tuhan, terima kasih, curahkan rohmu saat ini. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Akan membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu
yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Engkau mengampuni. Engkau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan.
Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 28 November 2021 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Leonard dengan tema Sepanjang Bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Apa itu kemampuan sensorik? Seberapa pentingnya sensorik anak dan bagaimana kita dapat mengembangkannya? Mari dapatkan tips dan informasi sekitar baby sensory development di Welcome Baby Day pada hari Minggu 28 November 2021 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Mrs. Supiani Winata, salah satu pemilik dari Ismail Preschool. Ibadah onsite hari Minggu tanggal 28 November 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30, 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Petra Vanggidai MTH. GBI Intercon pada pukul 7.30, 10.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Lili Sulistyo. Dan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu PDP Tirza Yuliana Wibowo. Pastikan Bapak Ibu booking e-ticket untuk mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 22 November 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Shalom Bapak Ibu, kami menghimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group CK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat di-download melalui App Store dan bagi yang menggunakan Android dapat di-download melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah onsite, juga terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman khotbah beserta slide untuk berbagai ibadah seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Bread. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool Online, dan lain sebagainya, dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan. Setelah itu klik Submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, kaos cool, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya.
Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT support kami melalui email info@gbiprj.org. IT support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Kami informasikan mulai tanggal 5 Desember 2021, ibadah onsite di GBI Alam Sutra Mall mengalami perubahan waktu yang saat ini pada pukul 7.30, 10.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat berubah menjadi pada pukul 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan tersebut kami sampaikan dan harap menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Gemar Baca Alkitab atau GBA membuat kompetisi GBA ber-TikTok dengan tema Never Ending Hope dengan total hadiah 5 juta rupiah. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2021. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dan melalui Instagram gereja masing-masing cabang, atau dapat menghubungi nomor handphone atau WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu video menarik dari Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lewatkan untuk bergabung bersama di Cool Online CK7 pada hari Jumat 26 November 2021 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang tiba-tiba booming, yaitu online shopping. Begitu mudahnya kita berbelanja online, hemat waktu, dan banyak penawaran menarik yang bisa bikin kita hemat dalam membeli kebutuhan kita. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai kebablasan. Nanti bukan hemat, malah kalap dan jadi kecanduan belanja online. Mari dapatkan tips berbelanja online yang sehat, sesuai kebutuhan dan kemampuan tentunya. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 25 November 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pastor Leonardo Syamsuri, SE, MBA, MTH, dan Pastor Lee Liman Rosalin dengan tema Belanja Online Yuk. Pastikan ibu-ibu mengikuti Share and Talk yang menarik ini yang tentunya akan menambah wawasan para ibu-ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan berbahagialah pada saat kita berada di padang gurun tersebut. Kisah nyata perjalanan hidup Pastor Billy Lantang pada saat ia divonis dengan penyakit kanker. Bagaimana ia dapat melewati masa-masa yang sulit pada saat di padang gurun tersebut? Ikuti ibadah Cancer Ministry pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Billy Lantang dengan tema My Journey in the Desert. Live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Don't miss it. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja di CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, mari kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Sebab firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga?
1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa buat Indonesia. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian baru lainnya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Curahkan lawatan-Mu atas setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Perlindungan Tuhan sempurna, kuduskan, dan biarlah Engkau sendiri yang menjagai dan memberikan kesehatan yang prima atas hamba-hamba-Mu. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko, yang hari ini telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hamba-Mu Tuhan. Engkau terus memakai hamba-Mu sebagai the messenger of the church Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, dan penggembalaan hamba-Mu di GBI Jalan Gatot Subroto. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggelaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat Gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami terus berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Bapa, kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang telah membawa persembahan pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dan diakonia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan. Tuhan membuka pintu-pintu berkat, dan biarlah hamba-hamba-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini kami sepakat berdoa. Engkau yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, kami mau berkata atas kebenaran firman Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, sembuh dan pulih kembali. Engkau yang membutuhkan jawaban doa, hari ini Engkau telah menerima jawaban doa. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari wabah sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Mari kita siapkan hati dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya, Bapak Gembala Sidang kita, Pak Niko. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sesekali mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.